Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantra Disaputra dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan menanyakan atau sedikit wawancara mengenai apa itu komunitas ruang bebas uang. Mohon maaf Mas sebelumnya, dengan Mas siapa? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Mas Iqbal dari Ruang Bebas Uang Blitar. Oke Mas Iqbal, kalau boleh tahu Mas Iqbal ini sebagai apa di komunitas ruang bebas uang ini? Ya, sebagai apa Mas ya? Saya sebenarnya saya juga sebagai pelaku biasa seperti teman-teman yang lain. Soalnya di ruang bebas uang itu sendiri terkonsepkan kita no leader just together, jadi kita semua sama, tidak ada ketua, tidak ada petinggi, tidak ada yang merasa tua atau yang merasa senior atau junior. Jadi kita semua memiliki tanggung jawab dan memiliki tugas yang sama, yaitu menjaga nama baik ruang bebas uang dan juga bergerak untuk demi kebaikan-kebaikan ruang bebas uang dan untuk masyarakat. Itu aja Mas. Kapan terbentuknya komunitas ruang bebas uang ini Mas? Kalau awal terbentuknya sih kita berdiri tahun 2019, tepatnya bulan Oktober, pertengahan Oktober lah kurang lebih seperti itu. Jadi kita ya bisa dikatakan baru, masih berjalan sekitar 8-9 bulanan lah seperti itu. Untuk alamatnya sendiri biasanya berkumpul di mana? Ya kalau tempat berkumpulnya buat stok room barang itu Mas, kita barang-barang donasi itu Mas. Sementara ini masih di rumah saya karena jarak rumah saya dengan lokasi tempat ngelapak kita itu lumayan dekat. Nah, mengingat kendala dari teman-teman itu terutama soal transportasi Mas, soal transportasi dan minim kendaraan. Jadi untuk memudahkan dari teman-teman itu sementara titik kumpulnya selalu di rumah saya, karena terutama barang-barangnya juga ada di rumah saya, seperti itu. Setiap berkumpul tetap di situ atau biasanya berpindah-pindah tempat? Ya sejauh ini masih satu tempat sih Mas. Ya sejauh ini masih satu tempat. Ya di tempat saya itu aja. Untuk pertama kali terbentuk, komunitas ini beranggotakan berapa orang? Dan hingga sekarang beranggotakan berapa orang Mas? Ya kalau waktu awal terbentuk itu cuman penggagasnya itu cuman sekitar 6 orang. Penggagas dari awal berdirinya ruang bebas uang Blitar itu cuma 6 orang Mas. Nah dari 6 orang itu alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten dan masih aktif juga. Nah kalau sekarang sudah berjalan selama 9 bulan ini, anggota kita sekitar 25 orang, kurang lebih sekitar 25 orang. Apa yang memotivasi Masnya dan teman-teman untuk membentuk komunitas ruang bebas uang ini? Ya sebenarnya yang memotivasi kita untuk bikin gerakan ruang bebas uang itu salah satunya kita kan gini Mas. Ruang bebas uang itu sebenarnya itu gerakan sosial yang dimana itu merespon suatu keadaan pada zaman sekarang. Merespon suatu keadaan yang dimana
di era 2020 seperti sekarang itu ternyata masih banyak orang yang kemiskinan, masih banyak orang yang kelaparan, susah untuk mendapatkan makan, susah untuk mendapatkan kelayakan hidup, susah mendapatkan jaminan hidup dari negara. Dan salah satunya dengan keberadaan ruang bebas uang, teman-teman ruang bebas uang itu sedikit banyak sudah membantu dan meringankan beban mereka, gitu aja sih. Nah, terus lagi jadi yang membuat teman-teman bergerak, tergerak hatinya dan bikin gerakan rutin setiap hari Jumat itu menggelar lapak di alun-alun, membuat gerak. Jadi yang memotivasi itu justru masyarakat. Nah, terus teman-teman itu melihat kondisi realitas sosial sekarang kita saat ini sangat miris gitu loh. Jadi gimana, resah gitu loh, resah dengan keadaan sekarang gitu loh. Nah, terus teman-teman dengan spontan kesepakatan bersama, yuk kita bikin gerakan apa gitu loh yang positif bagi masyarakat gitu loh. Nah, terus teman-teman bikin sebenarnya kita diskusi, terus ngobrol-ngobrol apa gitu. Terus akhirnya muncullah dengan ruang bebas uang tersebut, yang dimana kita ingin menciptakan ruang tanpa uang. Karena apa? Karena di era 2020 zaman sekarang, di era modern itu bukannya setiap warga negara mendapat kelayakan hidup, bukannya memberi kesejahteraan, tapi selalu dipinggirkan gitu loh, dimarginalkan gitu loh. Dan dari pihak negara itu sendiri pun tidak memberi jawaban-jawaban atau solusi atas dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi keresahan dan menjadi problema di lingkungan masyarakat itu sendiri. Justru menambah beban, menambah permasalahan baru, yang dimana permasalahan lama belum terselesaikan, bahkan tidak ada jawaban, tidak ada sistem niat untuk menyelesaikan satu permasalahan yang dulu, tapi justru menambah permasalahan baru. Nah, dengan kita menciptakan ruang tanpa uang itu, kita melihat kebijakan pemerintah itu yang dimana dikit-dikit denda, dikit-dikit pajak, dikit-dikit naik naik harganya gitu. Jadi negara itu terus menyiksa, terus membebani rakyat dengan kebijakan-kebijakannya, dimana selalu tidak jauh dengan keterikatan dengan nilai rupiah. Sedangkan rakyat itu sendiri buat makan keluarganya hari ini saja atau hari esok itu pun kesusahan gitu. Bahkan setiap hari berita-berita yang dimunculkan di media televisi itu adalah kenaikan pajak, dan itu pun yang membuat kita untuk bikin gerakan ruang bebas uang. Kita ciptakan ruang tanpa uang, kita murni gratis gitu loh. Jadi gerakan ini bisa dikatakan gerakan bukti protes kita terhadap sistem negara, bisa dikatakan juga sistem sosial atau solidaritas. Itu tergantung dari sudut pandang setiap manusia, gitu aja mas. Ya, jadi menurut saya dari kegiatan ruang bebas uang teman-teman ini adalah kegiatan benar-benar rahmatan lil alamin. Artinya teman-teman itu kan tidak punya kewajiban toh mas, maksudnya tidak punya kewajiban untuk memikirkan nasib bangsa, rakyatnya, tidak diberi mandat atau jabatan kewajiban menolong rakyatnya gitu. Tapi teman-teman ini
benar-benar ikhlas, benar-benar tulus dari hati, dan tidak mengharapkan imbalan dari spesial apapun, dan mengharapkan imbalan apapun dari si pengambil itu. Jadi kan menurut saya ini benar-benar kegiatan rahmatan lil alam. Jadi benar-benar murni, ikhlas, tulus, atas dasar cinta, kan gitu aja mas. Coba kalau tidak atas dasar cinta, pasti dia setelah memberi pasti meminta imbalan seperti para caleg-caleg sana, ya kak, para calon-calon pemimpin yang waktu kampanye, saya beri beras ya, tapi nanti coblos saya loh ya, kan gitu kan. Itu namanya bukan atas dasar cinta, tetapi itu adalah sebuah kalkulasi, kan gitu mas. Nah terus lagi jadi menurut saya teman-teman ini hebat sekali. Maksudnya teman-teman siapapun yang melakukan hal-hal positif, hal-hal yang sifatnya tolong menolong, terus gotong royong, siapapun itu menurut saya sangat baik, sangat bagus sekali. Karena Rasulullah sendiri pernah mengatakan, innama turhamuna wa tunsuruna wa turzakuna bitu afaikum. Itu adalah wirid Rasulullah, yang artinya kalau kamu berniat dan berjihadkan dirimu untuk membela orang-orang yang lemah, maka kamu akan dimenangkan di hadapan Allah, di hadapan Tuhanmu. Kamu kalau diberi rezeki kekayaan, kalau bukan karena orang-orang yang lemah, orang-orang para kaum du'afa seperti mereka, maka kekayaanmu itu adalah palsu. Jadi semua itu jihad untuk orang-orang lemah. Insya Allah kita akan selalu dilindungi dan diberi kekuatan oleh Allah. Itu mas saya. Selama membentuk komunitas ini, kendala apa saja yang dialami masnya sama teman-teman? Ya kalau kita bicara soal kendala, sebenarnya di setiap pergerakan atau setiap komunitas itu pasti ada faktor kendala, entah itu berangkat dari faktor waktu atau faktor apapun, pasti ada mas. Tapi bagi saya dari situlah tolak ukur bahwa komunitas itu, kalau ada kendala itu berarti komunitas itu hidup gitu loh, komunitas itu aktif gitu loh. Kalau di suatu komunitas tidak ada kendala, berarti komunitas itu mati, kan gitu. Nah kembali lagi bahwa itu bagaimana cara kita menyikapi saja untuk mengatasi setiap kendala-kendala itu sendiri mas. Kita lebih memilih untuk menyerah, untuk menyudahi pergerakan ini, atau kita justru tetap survive, atau bahkan kita mengoreksi setiap kesalahan kita apa yang ada dalam komunitas gitu. Misal ada ada gesekan sesama anggota, atau mungkin ada ketidakkompakan, atau mungkin ada apa gitu, mari kita benahi gitu loh. Ibaratnya komunitas itu rumah. Di dalam rumah itu ada penghuninya, yaitu anggotanya. Kalau rumah itu mau roboh, itu kita memilih pindah rumah, atau justru kita ingin membenahi, atau kalau perlu kita bangun lagi, kita tingkat rumah itu, kita susun agar lebih megah, atau bahkan lebih baik, lebih bagus, bagaimana, kan gitu mas. Jadi tolak ukur di komunitas, konsistensi di komunitas itu justru ada kendala-kendala seperti itu. Itu menyatakan bahwa komunitas itu aktif, hidup gitu mas. Untuk kegiatan sendiri biasanya ngadain agenda yang kayak gimana mas? Kalau agenda lain di luar jam lapak kita, yang jelas konsepnya masih tetap tentang sosial, masih tentang
berbagi gitu loh. Nah, kegiatan di luar lapak kita biasanya ya kalau ada bencana-bencana gitu Mas, itu kita biasanya juga aktif bergerak untuk mengirim bantuan, mengirim donasi seperti itu Mas. Contoh kayak kemarin ada banjir di Jabodetabek, itu kita kirim bantuan pakaian dan beberapa sembako ke sana, kita paketkan gitu Mas. Terus kemarin ada wabahnya COVID di Indonesia, kita juga aktif bergerak bahkan sampai 3 kali gitu Mas. Kita bagi-bagi hand sanitizer, masker, dan vitamin, dan aksi yang ketiga kita pergi ke rumah sakit, kita berikan hazmat, terus APD dan beberapa alat-alat dan yang dibutuhkan di sana di rumah sakit itu sendiri Mas. Terus waktu bulan Ramadan kita juga bergerak ke panti asuhan gitu, ke anak yatim piatu, ke kaum duafa. Kita juga ada workshop di sana, kita berbagi, kita buka bersama seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan selain selain di jam resmi lapak gitu Mas. Di komunitas Ruang Bebas Uang ini kan tentunya banyak anggota ya Mas, yang ada yang kuliah, ada yang kerja. Nah itu bagaimana sih Mas caranya membagi waktu antara komunitas dan pekerjaan, atau komunitas dengan kuliah atau kegiatan yang lain-lainnya? Ya kalau itu sih pasti ada yang berbenturan Mas ya, antara rutinitas sehari-hari dengan kegiatan agenda ngelapak rutin ini. Nah dari sini kan tinggal bagaimana si setiap individu anggota RBU itu sendiri memanage suatu. Jadi kan agenda lapak ini sudah pasti ya, sudah maksudnya sudah rutin ya, sudah rutin setiap hari Jumat. Nah jadi kalau misalnya ada pekerjaan atau ada tugas apa, kalau bisa diselesaikan hari Rabu atau hari Kamis agar Jumat bisa ngelapak, itu kalau memang dia bisa memanage waktu, itu dia lakukan itu gitu aja Mas. Jadi kalau ada yang pekerjaan itu kalau bisa ditinggal, teman-teman ada yang meninggalkan. Tapi kalau ada yang nggak bisa ditinggalkan, ya dia tidak bisa hadir. Jadi gini kan, kembali lagi kita ke konsep no leader just together, bahwa kita sama, kita tidak ada ketua. Itu tujuannya biar setiap anggota itu memiliki tanggung jawab yang sama gitu Mas. Apa yang saya katakan di awal-awal tadi kan gitu. Jadi biar sama-sama saling memiliki gitu loh. Jadi kan kalau ada ketua, kalau ada struktur keanggotaan, pasti mereka yang memiliki tugas atau diberi tanggung jawab, itu kan pasti anggota lain yang tidak dimiliki tugas, tidak masuk dalam struktur keanggotaan, pasti sudah ada dia kan ketuanya. Jadi biar dilakukan dia aja kan gitu Mas. Jadi menyepelekan gitu loh. Makanya dari awal kita sudah bikin konsep, kita tidak ada ketua, tidak ada apa-apa. Jadi biar tujuannya setiap anggota memiliki tanggung jawab yang sama dan saling merasa memiliki nama Ruang Bebas Uang itu sendiri Mas. Jadi itu kesadaran setiap individu lah. Kalau saya begitu, saya nggak bisa menilai lebih lah. Soalnya kan setiap orang pasti memiliki kesibukan yang berbeda gitu. Sedangkan untuk suka dukanya sendiri apa Mas?
Ya kalau kita bicara soal suka duka, eh, apa ya Mas ya? Yang jelas kalau kalau bicara dukanya itu ya saat tiba-tiba cuaca buruk, hujan gitu, terus otomatis kita mendadak untuk menutupi apa itu eh, menutup lapak kan gitu Mas. Terus kadang-kadang juga apa itu ada saat saat ada razia Pol PP atau mungkin aparat, kita juga kena imbasnya. Kalau apa itu sukanya itu kita bisa bisa kumpul bareng, bisa ngobrol-ngobrol, duduk melingkar gitu, kita ngopi bareng, ngobrol, terus kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat lain, kita menambah saudara, kita menambah wawasan, kita bisa belajar kepada orang lain bahwa apa itu soal ilmu itu tidak hanya bisa didapatkan di sekolah atau di bangku apa itu pendidikan, tapi ilmu itu bisa didapatkan di mana saja, termasuk di tukang becak, di pedagang asongan, di pedagang kaki lima pinggir jalan, di tukang parkir. Banyak sekali kita mendapat ilmu dari orang-orang yang ada di jalanan itu Mas. Saya kira itu. Untuk mempererat solidaritas antar anggota, apa sih Mas yang biasanya dilakukan bareng teman-teman komunitas Ruang Bebas Uang ini? Ya biasanya kalau kita ada waktu longgar yang lebih gitu, maksudnya ada waktu luang, kita biasanya pergi liburan bareng seperti fun camp gitu Mas. Di fun camp itu pun kita di pelosok-pelosok desa, dan kita juga masih menggelar lapak Mas. Kita masih buka lapak di sana. Jadi dengan kehadiran kita itu, kita juga memberi kontribusi kepada masyarakat sekitar. Kita berbagi masyarakat di desa-desa sana. Terus kalau nggak gitu kita ngopi bareng, terus kita sambil diskusi untuk membicarakan hal kedepannya untuk Ruang Bebas Uang itu gimana gitu. Jadi banyak sih Mas sebenarnya cara untuk pererat cara solidaritas kita sama anggota agar menciptakan kerukunan, menciptakan kedamaian di suasana dalam satu komunitas gitu Mas. Terus berarti kan itu ngelapak itu ya di alun-alun kan, di pinggir jalan. Iya. Pernah nggak itu apa ditegur Satpol PP atau gimana? Ya kalau kita apa itu mendapat teguran dari pihak aparat itu sering, dari Pol PP atau dari polisi, bahkan kita juga pernah didatangi intel saat kita ngelapak gitu, dipantau. Nah alasan pertama dari mereka itu yang pertama pasti soal izin tempat. Apa itu kita diarahkan ke beberapa tempat institusi pemerintahan di Blitar. Kita disuruh izin, disuruh mengurus izin, dan saya tahu kenapa kita disuruh izin. Yang jelas dengan kehadiran teman-teman itu kita tidak membayar retribusi kepada pemerintah kan itu. Kenapa kok pedagang lain seperti pedagang kaki lima yang dia jelas-jelas jualan tapi tidak diusik. Yang pertama, dia sudah membayar pajak setiap hari, dan dia juga sudah membayar retribusi kepada pemerintahan itu. Nah, kenapa kita menolak tidak mengurus izin? Yang pertama di situ yang tertulis adalah dilarang berjualan sepanjang area ini. Sedangkan teman-teman Ruang Bebas Uang itu tidak berjualan sama sekali di situ, dan di situ tidak ada transaksi uang sepeser pun. Di situ murni aksi sosial, kita berbagi pokoknya itu. Nah, kan kalau
kalau kita disuruh membayar kan juga konyol gitu loh. Kita sendiri tidak mendapat apa-apa, malah disuruh bayar kan itu. Akhirnya teman-teman menolak untuk mengurus izin, menolak untuk pindah tempat. Kita tetap konsisten di sini saja. Kalau misal dari pihak aparat datang lagi, ya udah kita hadapi saja. Maksudnya kita bicara dengan baik-baik gitu aja. Yang jelas kita di sini tidak mengganggu stabilitas pengguna area yang lain kan gitu. Terus yang berikutnya, dengan kehadiran teman-teman ruang bebas ruang itu katanya mengganggu pemandangan kota. Dengan kehadiran teman-teman ruang bebas ruang di alun-alun seperti itu, katanya membuat taman kota menjadi kotor, terus terlihat kumuh, terus berantakan gitu loh. Kan secara tidak langsung dari pihak aparat itu memandang kita itu sampah kan gitu, terlihat kotor, kumuh kan gitu, berantakan kan gitu. Nah, padahal dengan dengan kehadiran teman-teman, pihak masyarakat manapun yang hadir selalu ceria, pulang mesti bahagia, dan pengguna jalan yang lain juga tidak merasa terganggu. Terus pedagang asongan yang lain juga merasa diuntungkan dengan kehadiran teman-teman. Tukang parkir setempat juga merasa diuntungkan dengan kehadiran teman-teman. Pokoknya tidak ada masalah lah kepada masyarakat gitu loh. Yang ada masalah hanya pada dari pemerintah, dan kita cuek masalah itu. Karena yang jelas kita tidak punya masalah dengan diri kita, yang punya masalah pemerintah kepada diri pemerintah itu sendiri. Ya udah, kita cuek gitu ya. Pokoknya kita terus berbuat baik dan terus menjalankan apa yang kita yakini. Ya sudah, itu aja, simple mas. Karena prinsip saya, aku untuk berbuat baik tidak memerlukan hukum kan gitu. Berbuat baik saja kan gitu, dengan kesadaran kita sendiri. Oke, pertanyaan terakhir mas, buat Mas Iqbal. Untuk visi misi komunitas ruang bebas uang ini apa mas? Yang jelas kalau kita bicara soal visi misi di ruang bebas uang itu, yang pertama itu yang jelasnya ingin menumbuhkan kesadaran kepada setiap individu manusia untuk pentingnya rasa berbagi terhadap sesama manusia gitu aja mas. Soalnya kalau kita berbagi itu yang jelas kita tidak memilih-milih, kita tidak memandang golongan atau kita tidak memandang status sosial kaya atau miskin, itu kita nggak mandang. Jadi kalau kita berbagi aja dengan niat ikhlas, kita menolong, kita memberi gitu aja. Nah terus harapan saya kalau bisa itu ruang bebas uang itu tidak hanya di Blitar mas. Kalau ada itu tumbuh di kota-kota lain, di sudut-sudut kota lain gitu. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita menciptakan ruang tanpa uang bersama. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kalau dalam Islam itu fastabiqul khairat mas. Jadi dengan kita saling berbagi, saling menciptakan ruang kebersamaan seperti itu, saya kira kita sesama manusia itu sudah saling memiliki rasa silaturahmi yang sangat tinggi, yang dimana silaturahmi itu kan kita bisa saling menerima satu sama lain kan mas, dengan ikatan sosial sama manusia kan gitu. Nah terus dengan kita adanya kegiatan seperti ini, ruang bebas uang seperti ini, otomatis sesama manusia itu sudah saling memiliki kepercayaan satu sama lain, ya enggak? Terus sesama manusia itu kita sudah saling memiliki ikatan sosial yang lebih erat gitu loh. Jadi kita yang kuat yang lemah dikuatkan. Nah terus yang yang perlu pertolongan ya kita tolong gitu loh, sesuai kemampuan dan kapasitas kita kan gitu. Nah jadi kalau hubungan sosial lingkup masyarakat kita seperti itu, saya yakin kok kalau kita memiliki pola
pola hidup masyarakat seperti itu. Kita sudah pasti kita yang pertama kerukunan, yang kedua kita memiliki jaminan atas hidup setiap manusia itu. Kita maksudnya sudah ada apa ya, saling, ya itu tadi, bukan saling keterikatan, saling bahu membahu gitulah Mas, ya enggak. Nah kan selama ini terutama di Indonesia banyak orang demo, orang kacau, orang protes, kehancuran, bahkan sampai ada permusuhan itu kan adalah sebab, pasti ada sebab dan akibat, ya enggak. Nah itu semua adalah akibat dari adanya ketidakadilan dari pemerintahan pusat kan gitu Mas. Dari sistem negara adanya ketidakadilan atau ketimpangan yang membuat mereka itu merasa tertindas, merasa tertekan dan meluapkan emosi dan permusuhan satu sama lain kan itu. Nah kalau kita menerapkan sistem itu, sistem dari ruang bebas uang itu, saya yakin itu menciptakan kedamaian luar biasa, dan kita tidak akan meminta-minta kepada negara, kepada pemerintah, dan bahkan kita tidak peduli mau siapapun presidennya. Kita tidak peduli karena sudah tidak terpengaruh dengan itu semua. Karena saya tidak butuh, karena apa? Karena masyarakat sudah memiliki pola rantai kehidupan yang berbeda, di mana itu bisa lebih menjamin kebahagiaan, menjamin kehidupan, menjamin segalanya yang dalam konteks hal-hal kebaikan seperti itu. Saya rasa seperti itu, harapan saya ke depan seperti itu Mas. Dan alhamdulillah sampai sekarang mulai awal berdirinya ruang bebas uang Blitar, sekarang ada ruang bebas uang lainnya di kota-kota lain, dan semoga diberi kelancaran kesehatan untuk kawan-kawan semua. Amin. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.